Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi. Salawat dan salam yang telah ditetapkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita sekalian, insya Allah di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Izinkanlah terlebih dahulu saya atas nama pemateri untuk membuka masker. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah saya diberikan mandat atau tugas oleh panitia masa orientasi siswa baru tahun ajaran 2021-2022 untuk memberikan materi dengan materi generasi Qur'ani di masa pandemi. Akan tetapi sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh orang tua siswa yang telah memberikan kepercayaan kepada Madrasah Tsanawiyah Miftaahul Huda Al-Mas'udiyah untuk anaknya dididik menimba ilmu di Madrasah Tsanawiyah Miftaahul Huda Al-Mas'udiyah. Kemudian saya ucapkan selamat datang kepada seluruh siswa-siswi baru Madrasah Tsanawiyah Miftaahul Huda Al-Mas'udiyah tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum saya meneruskan materi, izinkanlah saya akan mengilustrasikan terlebih dahulu tentang proses perjalanan seorang murid mencari ilmu kepada guru. Sebut saja di sini muridnya bernama Jurais dan gurunya bernama Abu Musa. Jurais bertempat tinggal di desa Kertangsana, mau menuntut ilmu di Buni Ayu. Dalam proses perjalanan dari Kertangsana ke Buni Ayu, dia jalan kaki. Sampai di Buni Ayu ketemu dengan guru yang bernama Abu Musa. Pada saat bertemu, Abu Musa mengatakan kepada Jurais, "Wahai Jurais, tolong ambilkan 2 gelas. Kamu dari rumah ke sini jalan kaki, pasti haus." Akhirnya Jurais mengambil 2 gelas. 1 gelas untuk Jurais, 1 gelas untuk Abu Musa Al-As, seorang ulama atau seorang kiai. Abu Musa mengambil teko dan menuangkan air dalam gelas. Gelas tersebut kecil. Pas begitu sudah penuh, Abu Musa Al-As terus menumpahkan airnya ke dalam gelas. Akhirnya Jurais bertanya kepada Abu Musa, "Wahai guru, airnya sudah penuh, kenapa masih terus ditumpahkan?" Kemudian Abu Musa berkata, "Wahai Jurais, apabila kamu mau menuntut ilmu dengan saya, maka kosongkan dulu pikirannya. Kosongkan dulu pikirannya. Artinya apabila kamu masih ada pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran saya, maka kamu tidak akan mampu menerima ilmu dari saya." Nah, dengan ilustrasi tersebut, saya harapkan
kepada seluruh siswa baru Madrasah Sanawiyah Miftahul Al-Mas'udiyah mau bertujuan menuntut ilmu di Madrasah Sanawiyah Miftahul Huda, maka kosongkanlah dulu pikirannya. Di sini akan ditempa, di sini akan diberikan ilmu, baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum. Maka apabila ada seorang guru yang menerangkan tentang materi, dia akan menerima dengan lapang dada. Dia akan menerima dengan senang hati. Dia akan menerima dengan ikhlas. Dengan demikian, dengan ilustrasi tadi, maka saya harapkan baik sanawiyah, baik siswa baru maupun yang kelas 8 atau kelas 9, kosongkan dulu pikirannya. Biasanya ada beberapa materi yang ditakutkan oleh seluruh siswa. Paling tidak harus ada yang disenangi. Contoh, bahasa Inggris dengan matematika. Itu paling menakutkan. Kalau tidak senang dengan gurunya, ya dengan pelajarannya. Kalau tidak suka dengan pelajarannya, suka dengan gurunya, maka dengan demikian dia akan betah dan nyaman di sekolah. Ya. Sesuai dengan materi, yaitu generasi Qur'ani di masa pandemi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang pertama di Gua Hiro. Di dalam surat Al-Alaq, Allah berfirman melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ya, di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, di situ ada beberapa prinsip syariat. Yang pertama, syariat bahwasanya Allah sebagai pencipta alam. Syariat yang kedua adalah syariat ketidaktahuan manusia. Dan syariat yang ketiga bahwasanya manusia perlu pengajaran. Saya akan menerangkan tentang syariat yang ketiga. Manusia perlu pengajaran. Artinya, Allah berfirman, boleh kita menuntut ilmu ke ujung dunia apabila kita tidak mengetahuinya. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, seluruh malaikat protes, "Ya Allah, kenapa engkau menciptakan Adam sedangkan Adam akan menjadi perusak di muka bumi?" Allah berfirman, "Engkau tidak mengetahui apa yang aku ketahui." Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengajaran kepada Nabi Adam alaihissalam, apa-apa yang ada di muka bumi ini. Pas begitu disebutkan oleh Allah, "Wahai malaikat Jibril, sebutkan apa yang di depan Anda." Malaikat Jibril tidak bisa menyebutkan nama itu. Akhirnya, "Maha suci engkau ya Allah." Artinya bahwasanya manusia perlu pengajaran. Kita kembali kepada siswa baru di Madrasah Sanawiyah Miftahul Al-Mas'udiyah. Yuk kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan kita berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran harus dijadikan tuntunan, bukan dijadikan tontonan. Artinya tuntunan di sini adalah semua gerak kita, perbuatan kita, dari mulai yang berat maupun yang ringan, kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Ya. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa Indonesia sudah hampir 15 bulan dilanda wabah, kena musibah. Kita introspeksi diri, kita berdoa kepada Allah. Semoga semua bangsa Indonesia dikuatkan keimanannya,
dikuatkan Islamnya di dalam menghadapi masa pandemi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan virusnya. Setelah hilang virusnya, kita berdoa kepada Allah, aktivitas kehidupan kita akan normal kembali. Masjid-masjid dibuka kembali, sekolah dibuka kembali. Hari ini sekolah ditutup, sarana ibadah ditutup, pasar ditutup. Karena apa? Karena masih dalam keadaan pandemi. Dengan adanya kita kembali kepada rel agama, dengan adanya kita kembali dengan membaca Al-Quran, maka insya Allah apapun yang diujikan oleh Allah untuk kita akan bisa menerima dengan lapang dada dan bisa menerima dengan keikhlasan. Mudah-mudahan dengan adanya materi masa orientasi siswa baru di Madrasah Sanawiyah Miftahuddin Al-Masudiyah ini, seluruh siswa bisa mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Inilah kondisinya, inilah posisinya. Kita tidak bisa hari ini untuk tatap muka dengan kalian. Kita tidak bisa hari ini untuk berdiskusi dengan kalian. Kita tidak bisa hari ini untuk berdialog dengan kalian. Maka dengan adanya virtual ini, mudah-mudahan seluruh siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Miftahuddin, baik siswa baru maupun siswa kelas 8, kelas 9, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita sama-sama ikuti aturan pemerintah, mengikuti protokol kesehatan. Jangan sampai virus yang sudah ada di muka bumi ini kena kepada kita. Kita kembali kepada Al-Quran. Kita sama-sama tadarus Al-Quran. Kita bisa meminta kepada Allah. Al-Quran adalah asy-syifa. Al-Quran adalah penyembuh, obat segala obat, penyembuh segala penyembuh. Dokter, obat itu hanya ikhtiar. Kita tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian saya harapkan baik kepada orang tua siswa baru maupun kepada siswa, mari kita sama-sama berdoa kembali kepada Allah. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, maka kita semua bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Memang pada hari ini semua dalam keadaan masa-masa sulit, masa-masa kritis, masa-masa mencekam. Maka satu-satunya jalan, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian saya harapkan kepada seluruh siswa baru, mudah-mudahan yang ada di rumah kondisinya sehat, tetap menjalankan aktivitas, sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Jangan sampai kita disebut di dalam surat Al-Ma'un, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya. Orang yang sholat saja celaka, apalagi yang tidak. Kenapa bisa celaka? Yang melalaikan sholatnya, yang mengakhirkan sholatnya. Maka saya harapkan kepada seluruh siswa baru, sholatlah tepat pada waktunya. Jangan sampai kita terinfeksi dengan virus HP. Virus corona belum selesai, virus HP yang akan menghantam akidah kita, akhlak kita. Hari ini sudah hampir 15 bulan belajar melalui HP. Semua tugas sekolah melalui HP. Siswa kelas 8, kelas 9 saja sudah ada dalam kejenuhan, sudah titik jenuh. Maka dengan adanya orientasi siswa ini diharapkan bisa tatap muka. Akan tetapi pada kenyataannya pemerintah belum memberikan izin untuk tatap muka pada proses belajar mengajar di lingkungan pendidikan, baik lingkungan pendidikan satuan SD, SMP dan SMA sampai perguruan tinggi, masih dalam keadaan belum bisa tatap muka.
Artinya kalian sebagai siswa baru juga harus mempunyai prinsip, harus mempunyai pendirian. Jangan sampai terbawa oleh arus. Boleh kalian memakai alat komunikasi HP untuk belajar, tetapi harus dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai ketergantungan kalian kepada HP itu 100%. Kemana-mana membawa HP. Pada saat dikumandangkan adzan, HP itu harus dinonaktifkan terlebih dahulu. Kita sholat sama-sama, sholat berjamaah. Kita berdoa kepada Allah supaya pandemi cepat berlalu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan siswa-siswi baru Madrasah Tsanawiyah Miftahul Al-Mas'udiyah ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam keadaan berkah, sehat, selamat, dan kalian selama di pendidikan, menempuh pendidikan selama 3 tahun di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Al-Mas'udiyah menjadi anak-anak yang soleh, solehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang berbakti kepada agama, dan menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan materi yang singkat ini, materi yang terbatas ini, bisa dijadikan satu motivasi untuk siswa-siswi kelas 7 dan kelas 8 maupun kelas 9, ya. Di sini tidak ada sesi tanya jawab karena kita tidak bisa bertatap muka. Kalau tatap muka kita bisa ada sesi tanya jawab, kita bisa diskusi, kita bisa ngobrol, kita bisa curhat antara siswa baru dengan pemateri yang ada di lingkungan Tsanawiyah Miftahul Al-Mas'udiyah. Kalian bisa tahu bagaimana sih kondisi sekolah kita, bagaimana sih guru-gurunya, bagaimana sih kurikulumnya, bagaimana sih materinya. Kita bisa dialog. Hari ini mohon maaf kepada orang tua siswa maupun kepada siswa baru, kita tidak bisa menerangkan secara gamblang, secara detail tentang pendidikan yang ada di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Miftahul Al-Mas'udiyah karena kondisi dan keadaan. Mohon maaf sekali lagi kepada orang tua dan siswa. Kalau ada tatap muka enak, kita bisa dialog, kita bisa ngobrol. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan materi yang singkat ini kita ada dalam lindungan Allah, bermanfaat. Sekali lagi saya harapkan kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan COVID-19 di negara Republik Indonesia ini cepat berakhir, cepat berlalu. Kalau sudah tidak ada wabah, maka akan pulih kembali, akan normal kembali. Sarana ibadah dibuka kembali, sarana pendidikan dibuka kembali, maka kita akan bertemu, bertatap muka di lembaga pendidikan Madrasah Tsanawiyah Miftahul Al-Mas'udiyah. Itu saja. Sekali lagi saya mohon maaf kepada orang tua siswa dan siswa baru Madrasah Tsanawiyah Miftahul Al-Mas'udiyah apabila dalam menyampaikan materi ini banyak kekurangan, banyak kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.